Karena sudah jam 8:20, saya langsung mulai saja. Kasus untuk hari ini yaitu terkait clustering, datanya seperti yang hari Senin, yaitu data yang saya ambil dari Kaggle. Selamat malam, saya mulai presentasi. Sudah tampil? Nah, bentar. Nah, data yang kemarin itu saya ambil dari sini. Datanya itu seperti ini. Nah, kalau clustering itu kan datanya harus angka semua. Ya, datanya harus angka semua. Nah, clustering itu kan mengelompokkan. Mau mengelompokkan apa? Misalkan berdasarkan provinsi ataukah berdasarkan total case-nya. Nah, itu bisa. Nah, kalau data yang hari Senin itu kan murni seperti tadi saya share. Nah, yang hari Senin kan murni seperti ini ya. Jadi ada kolom new case, new recover, total death, total active case, total recover, new death, new active case. Nah, ini kemarin kolom yang dipakai untuk prediksi yaitu kolom Y ini, total case. Sedangkan kolom X-nya yaitu A, B, C, D. Jadi ada 4 variabel. Nah, terus kalau nanti mau di cluster, apakah boleh misalkan hanya berdasarkan ini saja? Misal ini, saya tidak memperhatikan korelasinya, jadi langsung saya cluster berdasarkan ini, data ini. Ataukah perlu saya tambahkan? Ya, perlu saya tambahkan lokasinya, berarti daerah mana. Nah, kalau misalkan perlu ditambahkan lokasi atau daerah mana, berarti data yang kolom lokasi harus dilakukan label. Label dalam bentuk satu, misalkan itu simbol Jawa Timur, misalkan, dan sebagainya. Jadi, boleh dengan kasus seperti ini aja, kolom D sampai K misalkan ya. Misal ini saya pakai. Saya copy. Oke, ada 9. Maaf, 1, 2, 3. 8. Ada 8 kolom. Nah, misalkan ini kalau mau di clustering, nah, maka kita tentukan clusternya apakah ini misalkan zona merah, zona hijau, zona apalagi ya, oranye ya. Kan ada warna-warna itu tuh. Nah, misal dari data ini misalkan tanpa kita memperhatikan provinsinya atau lokasinya. Nah, boleh seperti ini misal ya. Saya simpan dulu dalam file data cluster. Maaf, data cluster. Oke, oke, sudah. Kita tentukan jumlah klasternya berapa dulu yang optimal. Misalkan kemarin kita bahas clustering itu pakai Kamin ya. Benar, saya cari code yang atau tidak ada di sini, di laptop satunya. Oh iya, tidak ada, sebentar. Saya, mohon maaf, tadi nggak saya cek kalau nggak ada code-nya.
Saya buat dari baru aja. Pertama, kita tentukan dulu jumlah klaster yang optimal. Seperti biasa, kita panggil dulu library-nya. Import pandas. Kemudian data saya simpan dengan dt sama dengan misalnya tadi data underscore cluster .csv. Kemudian saya mulai dari penentuan klasternya. Saya ambil I-nya semua ya. Semua data ini X sama dengan dt.ilog. Kolom-kolom semua saya pakai. Mulai dari baris berapapun. Kolom pertama sampai terakhir. Kemudian kita tentukan. Ini saya mulai menentukan jumlah cluster yang optimal. Tip SPLT, terus Cibronnya, saya nggak pakai Cibron, saya panggil library kaminnya, terus kalon cluster, mas kamin, cluster, for I, kita mulai dari, maksudnya jumlah cluster yang kita rentangkan mulai dari 1 sampai 10 ya. Nah ini kurang spasi. In ring 1 sampai 10. Kamin, fungsinya kamin, jumlah klasternya n cluster sama dengan I. Ini adalah fungsi kaminnya, plus kamin grab, terus random, state datanya dibuat random. Kamin, salah tulis dot, ini melakukan training data X-nya, terus ini memasukkan jumlah klasternya, cluster titik appen, kamin, dot inner. Oke, kita tinggal menampilkan dalam bentuk tampilannya plt.plot ringnya 1 sampai 11, ini nanti hanya sampai 10 ya, cluster. Jadi ini X-nya, ini Y-nya. plt title elbow, bisa langsung plt. Bentar ya, saya ini masih ikut kursus bahasa Inggris. Ambil
X labelnya adalah jumlah klasternya. Terus yang Y labelnya adalah nilai klasternya. Tuh, tampilkan. Oh, saya ada, bukan ISA. Mau saya salah impor. Data totalnya sekitar 1000. Iya, tadi saya nggak melakukan filter sama sekali. Jadi total datanya 16.284, sehingga mungkin ini agak lama ya. Nah, ini belum tampil. Sebentar saya running lagi. Biar tampil grafiknya. Nah, udah. Dari grafik ini terlihat bahwa jumlah klaster yang optimal yaitu di 3 ya. Jumlah penurunan dari nilai SSE-nya yaitu antara klaster 2 ke klaster 3 terus ke klaster 4 ini kan mulai sangat drastis penurunannya ya. Nah, sehingga kita pilih ini nomor 3 atau yang membentuk siku-siku. Nah, itu kan 3. Nah, berarti jumlah klasternya 3. Terus langsung kita tentukan. Tadi kan sudah ada fungsi kamin ini, kita ambil. Nah, kalau ini tadi kan masih mencoba nilai I-nya kan 1 sampai 10. Yang ini langsung kita tentukan 3. Terus prediksi data yang baru YPR. Nah, ini predik. Nah, ini akan tampil data hasil klasternya. Nah, yang tampil ya hanya sekian karena mungkin datanya saking banyaknya ya. Jadi total data 16.000 itu bahwa klaster yang optimal 3. Kalau kita mau melihat klasternya baris berapa klaster 0, baris berapa klaster 1 ya. Saran saya disimpan aja filenya. YPR ini disimpan dalam bentuk file CSV seperti itu. Kalau mau tahu misal ya, misal. Nah, kalau mau ditampilkan dalam bentuk grafik yang kapan hari itu ya juga boleh, berarti yang klaster 0 dibuat warna apa, yang klaster 1 dibuat warna apa, yang klaster 2 dibuat warna apa, boleh seperti itu. Itu kalau data masih murni mentah ya, masih murni mentah. Jadi ini saya tidak memperhatikan wilayah atau lokasinya. Jadi data seperti ini langsung saya pakai untuk melakukan clustering. Nah, terus misal saya simpan nih filenya. Saya simpan hasil clusternya. Saya tambahkan library CSV-nya. Hasilnya saya buat dalam bentuk data frame dulu. YPR. Kolomnya master. Kemudian hasil .to CSV filenya namanya hasil cluster. Maaf.
.csv. Kita running, nanti kita cek hasil datanya. File yang terbaru. Nah, ini file terbarunya. Di kolom, baris sekian, 0 baris. Nah, kebanyakan 0 ya kayaknya, banyakan yang 0. Yuk kita cek jumlahnya, misal saya cek dulu ya, jumlah yang 0 berapa. Ini lebih baik kan, enakan dibuatkan dalam bentuk map kayak gitu ya. Cuma apa, kemarin saya membuat dalam bentuk grafik yang seperti itu nggak berhasil, nggak bagus. Yang 0 15.624. Saya cek yang kelas 1 berapa. Terus yang kelas 2 saya cek. Kayaknya sangat jomplang ya. Yang 0 15.624. Nah, kayak gini hasil klasternya. Gitu. Apakah perlu dianalisa misalkan kenapa ya kok jumlah yang 0 paling banyak? Datanya seperti apa ya? Boleh kita analisa kayak dicek satu persatu, baris per baris, atau kita ngeceknya adalah di data awalnya, data awal seperti ini. Gitu. Karena jumlah klasternya nggak seimbang. Ya ini ya. Terus, kalau misalkan mau di klaster yang metode lainnya, ya saran saya cek dulu korelasinya aja, sama seperti penjelasan saya yang hari Senin. Kita cek dulu korelasi, sambil saya buka ya code yang hari Senin. Hari Senin itu judulnya ini ya, prediksi COVID. Nah, ini ada korelasinya. Nah, kita cari korelasinya. Kita cari korelasinya. Apakah, berarti mohon maaf. Apakah perlu dilakukan pembuangan variabel? Nah, perlu. Nah, itu contohnya yang analisa itu. Apakah perlu dibuang salah satu variabelnya biar kita nggak menggunakan semua, karena tadi jumlah klasternya sangat-sangat jomplang kayak gini. Ini korelasinya kita cek. Oh ya, maaf, numpinya belum. Loh, sudah loh, tadi saya ada numpi. Ya, sudah ada. Oh ya, X-nya enggak. Langsung ke data ininya. WP. Oke, sudah, ini sudah menghasilkan nilai korelasi. Kalau nilai korelasinya mau ditampilkan beserta nilai angkanya, angkanya seperti ini. Tadi sibron saya belum saya impor, jadi ini sekalian saya impor. Oke, terus saya running. Nah, kita mulai satu persatu. Misal kalau kita lihat dari nilai korelasinya sebenarnya hampir rata-rata 0,8 ya. Ini kan 0,8, 0,84. Ada memang yang rendah, jadi kita ambilnya misalkan yang di atas 0,7 misalnya, di atas 0,7. Yang sebagai penentuan, intinya ini dipakai atau enggak, itu intinya batasnya adalah 0,7 misalkan. Nah, berarti kalau ini kita lihat ini 0,92, 0,92. Ini terhadap, ini bacanya adalah variabel new case terhadap new date 0,92, new case terhadap new recover 0,92, new case terhadap new active case 0,7, dan seterusnya. Jadi ini dipakai kolom pertama new case. Terus kolom kedua
dipakai juga. Nah, yang kelihatannya tidak perlu dipakai itu ini, new case aktif. Ini dilihat dari nilai korelasinya tertinggi 0,7, tapi kalau kita lihat rata-ratanya kemungkinan hanya 0,5. Padahal tadi kita membuat batasnya adalah 0,7 ya misalkan. Nah, itu cara memakai atau enggaknya. Jadi kalau menurut saya dilihat dari masing-masing kolom terhadap kolom yang lain, terus kita cari rata-rata. Nah, kalau dilihat dari kolom new active case ini kan hampir sambil saya pakai Excel ya, saya buat 2 layar. Seperti ini 0,7, maaf, average 0,7, 0,55, 0,36, 0,39, 0,37, 0,37, 0,49. Nah, rata-ratanya sekian, jadi mungkin ini tidak dipakai new active case. Ya. Terus kolom berikutnya ini kelihatannya 0,7. Nih. Jadi total case dipakai. Ini juga batasnya 0,7 kelihatannya di sini. Terus yang berikutnya juga ini malah hampir sangat tinggi ya korelasinya, hampir rata-rata ini malah 0,8 lebih. Nah, dari sini berarti variabel yang tidak perlu dipakai cukup new active case. Jadi variabel new active case kita hapus. Variabel new active case tadi ini ya. Nah, ini kita hapus. Nah, intinya kita nggak pakai, akan kita delete. Saya simpan dalam bentuk variabel yang baru. Data cluster 2. Oke, kita baca. Saya simpan dengan df sama dengan csv data cluster 2. Kita lihat hasil klasternya lebih bagus mana dengan yang pertama. Maksudnya pembagiannya maksudnya ya. Kalau mau dicek sekalian apakah jumlah klaster terbagusnya berapa dan sebagainya ya monggo, tapi kalau saya enggak, saya cukup langsung 3 sesuai yang pertama kali. Cuma saya hanya buang kolom apa tadi, new active case seperti itu. Nah, terus langsung saya lakukan clustering. Oke, saya ambil variabel x trend, saya simpan dengan x trend ya, df.ilog. Loh, belum bisa naik. Mana Pak? Apa? Kolom pertama sampai terakhir, maaf, kolom pertama sampai terakhir, back values, kemudian ini variabelnya xtrain, jumlah clusternya tetap, saya pakai ini aja, model yang kedua, Kamin 2, YPR 2, ini nggak usah ditampilkan, nanti langsung saya simpen aja. Oke, terus saya simpen sama seperti tadi. Maaf, impornya sudah nggak perlu. Ini hasil 2, YPR 2, YPR 2. Oke, saya running. Sudah kita simpan tadi filenya. Nah, ini hasil cluster 2. Kita cek jumlah clusternya. Apakah nggak ada perbedaan?
on if nol satu dua. Oke, enggak ada perbedaan. Jadi persis seperti tadi ya. 15.624, satunya 162 sama persis. Jadi jumlah kolom yang kita gunakan dengan yang pertama tadi awal dengan yang ini enggak ada perbedaan. Jadi intinya mungkin ada pengaruh beberapa data di baris-baris berapa gitu. Jadi itu yang mempengaruhi. Jadi kalau dari korelasi kolom-kolomnya atau variabelnya tidak mempengaruhi jumlah kelasnya. Jadi intinya jumlah kelasnya masih tetap jomplang kayak gini. Ini yang saya bahas terkait clustering ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau mau menggunakan mungkin pakai hierarchical cluster. Ya, mungkin pakai hierarchical cluster bisa kelihatan korelasi-korelasi, maaf kok korelasi apa ya? Kelompok-kelompok lainnya ya bisa kita pakai hierarchical cluster. Bentar ya, saya pakai hierarchical biar kelihatan dendrogramnya. Saya pakai single aja. Tujuannya ingin menampilkan kelompok-kelompoknya. Saya pakai data yang kedua, X-trend. Tadi data yang kedua adalah X-trend yang ini. Ya, data kedua. Terus saya pakai single untuk nilai distance-nya. Maaf, untuk nilai intinya linked-nya pakai single. Kita cek, mungkin dari dendrogramnya kelihatan bagaimana penyebaran datanya. Masih proses, kita tunggu. Lumayan ya, data 16.000. Seperti biasa, hari Senin, Selasa, dan hari ini yang terakhir kita ngadakan meet, tidak ada tugas. Jadi ini hanyalah penjelasan terkait ulasan nanti kalau datanya mentah. Karena nanti project untuk hari Kamis dan Jumat, intinya kan satu project, tapi dikerjakan dalam waktu 2 hari itu nanti bisa memilih ya. Misalkan saya tentukan yang satu pakai data ini melakukan clustering, yang satu mungkin data apa dipakai untuk klasifikasi atau satunya lagi prediksi, seperti itu. Sehingga saya nyontohkan jika data yang kita dapat, ini kan datanya saya ambil dari Kaggle, masih mentah seperti ini, apakah harus dipakai semua kolom-kolomnya? Nyata enggak. Kalau saya biasanya ngambil yang angka biar enggak perlu banyak ngolah. Cukup ngolahnya adalah mencari korelasi agar tahu variabel yang paling baik dipakai. Seperti itu saja.
Lumayan lama ya. Yang mau mengumpulkan tugasnya, monggo masih ada waktu ya. Karena eh, intinya penilaiannya tidak hanya dari project, tapi dari tugas sama kuis. Seperti tadi kuisnya belum sempat saya koreksi ya Pak Johannes, mohon maaf sebelumnya belum sempat saya koreksi. Lumayan lama ya. Sambil nunggu mungkin ada yang mau didiskusikan atau mungkin kita sharing aja. Oh ya, terima kasih tadi. Ampun diingatkan Pak, tadi nggak seberapa jelas suaranya. Ini intinya sambil nunggu ini siapa tampilan dendogramnya biar kelihatan. Mungkin ada yang mau didiskusikan. Bentar, saya itu penasaran mungkin ada yang bisa. Saya pengen itu tampilannya kayak ini loh. Bentar, mohon maaf tadi belum sempat saya share. Nah, pengen tampil kayak gini. Ada yang bisa bantu biar tampilannya bagus kayak ini. Ini kan kelihatan ya bahwa klasternya 3, terus karena setiap klaster beda, kemudian di sini ada titik tengah yang menunjukkan bahwa ini adalah nilai sentroidnya gitu. Pengennya kayak gitu, tapi dulu kan nggak menarik ya tampilannya. Dulu sambil nunggu ini juga. Mungkin ada yang bisa membuat kayak gini gitu loh.
Yang lama ya. Nah, keluar. Ini hasil dendrogramnya dan karena di sini kelihatan datanya kan banyak ya. Terus warnanya tapi hanya 2. Kalau dari sini warnanya hanya 2. Kemungkinan yang paling bagus berarti hanya 2 klaster. Terus ini kan kalau kita potong ya, kalau kita potongnya harusnya di sini ya. Kalau motongnya di sini ini 2. Kita coba mungkin yang klaster ini kita pakai 2 ya. Kalau dari dendrogramnya ini hanya ada 2 warna. Mungkin tadi yang hasil klaster kita yang pertama ini itu kelihatannya yang paling bagus di klaster 2 mungkin loh ya. Kalau dilihat dari dendrogram. Maka kita coba kalau pakai 2 klaster. Klaster yang 3 jumlahnya 2, DPR 3, 3, dan terus kita simpan datanya. Hasil 3, YPR 3, hasil 3, YPR 3. Sudah. Kita cek datanya. Kita jumlah berapa yang 0. Oh, malah 0 lebih banyak. Terus yang 1 malah hanya 183. Malah tambah enggak seimbang sama sekali, jumlahnya banyak. Itu penjelasan terkait clustering ya. Jadi kalau dari dendrogramnya 2, tapi ternyata jumlah klasternya juga tidak memenuhi. Jadi keseimbangannya enggak sesuai. Kalau tadi yang klaster 3, memang klaster 0 yang paling banyak. Jadi mungkin warna hijau mungkin ya. Jadi 0 kita anggap yang hijau atau klaster hijau. Terus yang mungkin yang oranye itu yang ini 162. Atau kita balik juga boleh, tapi kalau biasanya saya ngeceknya untuk mendefinisikan klaster 0 itu maksudnya apa, klaster 1 maksudnya apa, itu dilihat dari datanya. Dari datanya, kayak ini ya 0. Data 0 itu seperti apa sih? Nah, ini diceki. Oh, ini tadi data. Nah, data klaster 2 ini. Nah, 0 itu kayak apa? Ini tadi hampir semuanya 0 kan ini. Oh, berarti kemungkinan ini kan sedikit. Nah, ini jumlahnya 0, 0, 0. Berarti kan sedikit. Oh, berarti ini yang 0. Maksudnya berarti klaster hijau. Terus yang klaster 1, kita cek klaster 1 itu di data baris berapa. Hampir semuanya 0. Ini kalau datanya tanpa lokasi. Misalkan kita tambahkan lokasi. Misalnya, tadi data awal seperti ini. Terus misal kita tambahkan lokasi. Nah, nanti yang lokasi biar terlabelkan sendiri, kita cukup baca datanya. Oke. Cluster COVID misalkan, saya simpan dengan variabel cluster COVID. Kemudian
Kita baca lagi datanya. Saya pakai variabel lainnya biar nggak double. Klaster COVID. Nah, ini perlu dilabelkan. Saya labelkan dulu. Bentar, ini ada pelabelan enggak ya? Membutuhkan pelabelan. Saya cari yang butuh pelabelan. Enggak butuh. Bentar. Mesti ngambil label encoder. Enggak ada, mohon maaf. Nah, ini saya lakukan label encodernya, yaitu kolom. Nah, saya tampilkan dulu aja datanya. Biar kelihatan nama kolomnya. Nah, ini location. Oke, location. Data. Kolom location kita lakukan pelabelan, yaitu sebentar tadi nama pelabelannya le.fit transform, terus datanya kolom data lokasi. Ya sudah, nggak perlu ditampilkan lagi biar nggak membuat tampilannya banyak baris. Terus baru kita lakukan clustering. Nah, sebelum di clustering kita cek jumlah cluster yang optimal. Ini fungsinya. Saya langsung ngambil sama aja, enggak perlu saya rubah, cuma rubah datanya. Yaitu, oh ya ini, saya tambahkan untuk ngambil X-nya. X sama dengan data titik ilog dari berapapun kolom ke 0 sampai terakhir values. Oke, ini juga XP ya kan. Ini muncul dari sini juga kelihatan bahwa jumlah cluster yang bagus adalah boleh 3, boleh 2 ya. Misal saya pakai 3. Bentar saya akan clustering 3. A4, 3, terus ini 4, ini data XT. Sudah, kita coba simpan seperti apa pengelompokannya. Tadi untuk ngambil data simpenan. Nah, ini kalau nanti mau ditampilkan, sebentar nanti saya tambahkan code untuk menampilkan. 4, sudah. Kita simpan. Kita cari jumlah clusternya. Persis seperti tadi ya, tidak ada perubahan datanya. Nah, persis seperti tadi, otomatis intinya walaupun ada variabel data tadi ini ya, ada variabel lokasi ataupun tidak mempengaruhi banyak.
Jadi lokasi ini misalkan tidak dipakai tidak masalah. Terbukti dari jumlah klasternya sama persis seperti sebelumnya yang tanpa lokasi. Nah, kalau mau menampilkan ininya saya pengen nampilnya kayak gini ya. Pengennya seperti ini. Tapi yang kemarin tidak berhasil. Sebentar. Saya lihat code yang waktu saya ikut pelatihan. Apakah juga sama nanti tampilannya. Intinya tujuan saya itu menampilkan yang bagus kayak ini. pengennya. Tapi kemarin tidak berhasil. Ini data customer. Terus ini menghitung klaster 1 berapa nilai rata-ratanya dan seterusnya masing-masing klaster. Nah, ini. Oke, saya ambil code ini. Ikut saya di sini ya. Saya sesuaikan masing-masing variabelnya. Saya pakai data yang bukan yang ini ya, bukan yang lokasi. Nah, pakai data yang ini aja. Extrain berarti. Tadi. Nah, mohon maaf saya lupa. Extrain itu nama filenya df. Sama df. Kolomnya ambil kolom yang ini aja. Newcase. Kan kolomnya sama ya, saya kan nggak berubah penamaan kolom. Terus kolom satunya total case. Ini kolom untuk kolom berikutnya mungkin ya. Kolom berikutnya misal saya ambil total date. Sudah saya ambil, maaf, terakhir. Nah, ini. Oh, ini adalah klasternya kok. Kolom klasternya. Nah, kolom klasternya belum ada di sini. Sebentar ya, saya sesuaikan. Oh, harusnya saya nyimpan dulu. Belum ini saya tambahkan code bahwa df master itu sama dengan hasil prediksinya, yaitu apa tadi ya fungsinya. Ya benar ya, Kamin 3. Oh, saya pakai Kamin yang salah. Nah, ini. Nah, saya training, maaf saya running, oke, terus baru ini berarti
Ini cluster. Terus penjelasannya di sini saya cek dulu jumlah color. Kok enggak mau ya? Oh, ini. Kalau boleh tahu ini fungsi kan ya? Atau maaf, HLS itu manggil apa ya? Atau ini warnanya nanti, warnanya terus jumlahnya ada 5 gitu ya. Oke, berarti saya di sini 3. Terus ini cluster kolom ya, ini kolom kedua, kolom ketiga gitu ya manggil. Cluster center. Manggil cluster centernya di ini cluster centernya. Oh, ini cara untuk membuat elbow-nya seperti ini. Kalau saya tadi kan cukup hanya ngambil dari ininya tok. Ini aja ya. Nah, sedangkan di sini tuh dilengkapi dengan cluster centernya ini, terus labelnya di sini. Ya, dan saya buat yang ini aja. Ditambahkan di baris. Menyesuaikan ini berarti sampai 10. Terus ini datanya bukan data DF, tapi X trend. Nah, sudah muncul, hampir sama seperti yang kita buat yang sebelumnya tadi ini. Oke, terus ini tujuannya buat kayak gini lagi, biar saya bisa ngambil ini loh, cluster centernya. Cluster center, ini saya berarti 3, kelasnya 3 ya. 3, terus 3 juga. Semoga tidak ada error. Nah, ini seperti ini penjelasan datanya. Nah, centernya di sini itu center. Ini berarti data yang satu ini. Yang paling sedikit tadi kan 1 ya. Oh, alhamdulillah akhirnya muncul juga tampilan yang menarik. Nah, yang paling sedikit kan 1, berarti ini adalah kelas 1. Ini kelas, kalau dilihat dari datanya, hijau dengan ungu kan banyakan ungu ya, ini berarti kelas 0. Nah, yang ini kelas 1, atau mungkin saya kebalik ya. Mungkin saya kebalik, yang ini kelas 0, atau yang ini kelas 0, ini kelas 1 gitu. Ya. Oh, ini ada penjelasannya. Maaf. 0 itu ini yang warna. Terus 1 hijau, 2 ungu. Oh, ini hasil clusternya kalau mau disimpan. Berarti ini saya pakai DF cluster. Hasil yang cluster yang terbaru ini kan cluster ya, nama filenya cluster S. Oh, juga bisa muncul, kita bandingkan hasilnya.
Oh, error. Bentar. Oh, Ctrl S enggak mau. Tetap yang disimpan yang... Bentar, saya kembalikan. Oke, sudah. Ini tampilan yang lebih menarik. Jadi, data yang paling banyak, kalau saya ya lebih suka kayak gini. Melihatnya. Lihatnya kayak gini. Tapi di sini tampilannya kan enaknya itu, oh ini yang kelompok sekian, ini kelompok ini. Tapi kalau melihat jumlah, lebih bagus seperti ini. Itu penjelasan Kamin ya. Akhirnya ketemu juga untuk menampilkan grafik yang lebih menarik. Tuh. Mungkin ini penjelasan saya, ada yang mau didiskusikan. Ini nanti saya share di Trello-nya. HTML-nya, kalau datanya, nanti saya share data yang asli nih. Nanti biar diambil sendiri terus disimpan dengan variabel apa. Yang ini ya, yang asli dataset. Terus ini datasetnya. Ada yang mau didiskusikan? Datasetnya di sini. Bentar saya cek filenya tanggal Senin. Ini. Ya sudah. Ada yang mau didiskusikan? Nanti boleh dibuat sendiri filenya. Intinya apa ya? Tadi saya ambilnya yang mana kolom-kolomnya. Saya hanya ngambil yang ini ya. Pertama tadi ngambil ini. Terus ini kan sebagai data pertama tadi. Selanjutnya data ini saya cari korelasinya, akhirnya ada yang saya hapus, yang nggak saya pakai. Yaitu kolom new active case, ini kolom ini nggak dipakai. Itu data yang kedua. Terus data yang ketiga, saya nambahkan lokasi juga. Ini semua langsung saya pakai. Termasuk lokasi. Ternyata tanpa ada lokasi, sama ada lokasi nggak masalah. Jadi yang saya kasihkan data ini nanti bisa diambil sendiri terus disimpan dalam bentuk file CSV seperti ini saya. Nah, itu. Ada yang mau ditanyakan? Hari ini adalah meet terakhir. Sebelumnya saya mohon maaf jika penjelasan saya atau perkataan saya ada yang kurang pas atau tidak berkenan. Terus nanti malam atau intinya besok lah saya share tugas projectnya, yaitu yang jelas membuat suatu klasifikasi atau prediksi atau clustering sesuai nanti kebagian milih yang mana. Nanti saya kasih pilihan, cukup pilih satu saja gitu. Code-nya sudah saya share, termasuk yang terakhir ini tadi. Hari Senin sampai hari ini tidak ada tugas ya, semuanya memang untuk hanya memperdalam, di mana datanya itu tidak langsung jadi datanya masih perlu dipilih yang mana gitu. Langkahnya adalah cek korelasi itu jika datanya benar-benar banyak kolomnya. Tapi kalau merasa kolomnya hanya sedikit, ya tidak apa-apa, pakai semua kolom-kolom tersebut. Seperti itu. Ada yang mau didiskusikan? Kalau tidak, mungkin boleh saya akhiri ya. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf. Selamat malam.
malam, Ibu. Ya, Bu.